Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang latihan-latihan soal untuk tema 3 kelas 5 tentang makanan sehat. Ini kita akan membahas pertama yaitu subtema 1, yaitu bagaimana tubuh mengolah makanan. Nah, kita langsung saja ke soal nomor latihan ke-1. Nomor 1, pilihan ganda. Nomor 1, di dalam abomasum gumpalan makanan dicerna oleh apakah A. asam klorida, apakah B. mineral, apakah C. asam laktat, apakah D. pepsin. Nah, jadi di dalam abomasum gumpalan makanan dicerna oleh, jawabannya adalah A. asam klorida. Nomor 2, berikut hal-hal yang tidak ada dalam sebuah iklan. Nah, yang tidak ada dalam sebuah iklan, apakah A. ajakan, apakah B. pernyataan, apakah C. imbauan, apakah D. ancaman. Nah, yang tidak adanya tentunya dalam iklan yaitu ancaman. Dalam iklan tidak ada yang namanya ancaman. Nomor 3, retikulum pada organ pencernaan sapi disebut juga perut. Apakah A. besar, apakah B. jala, apakah C. buku, apakah D. sebenarnya. Nah, maka retikulum adalah organ pencernaan sapi yang disebut juga dengan jala. Jawabannya adalah B. Kita lanjut nomor 4. Kadar air dari gumpalan makanan dikurangi melalui proses A. fermentasi, B. absorpsi, C. filtrasi, D. adsorpsi. Nah, kadar air dalam gumpalan makanan dikurangi melalui proses, jawabannya adalah A. absorpsi. Nomor 5, bakteri yang masuk pada makanan akan mati pada perut bagian A. rumen, B. retikulum, C. omasum, D. abomasum. Nah, bakteri itu yang masuk pada makanan akan mati pada perut bagian C. omasum. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian B. 1. Apa kegunaan dari zat karbohidrat bagi tubuh? Nah, fungsi dari zat karbohidrat ini sangat banyak. Dan yang paling utama yaitu sebagai sumber energi. Nah, karena karbohidrat ini digunakan sebagai bahan utama untuk makhluk hidup memperoleh energi. Nomor 2. Apa keunikan dari sistem pencernaan hewan ruminansia? Nah, hewan ruminansia ini adalah hewan memamah biak yang bisa mencerna makanan sebanyak 2 kali. Ya. Nah, yang pertama yaitu secara makanan masih berupa kasar, ya, yang disimpan sementara di dalam lambung. Nah, kemudian untuk beberapa selang waktu kemudian dikunyah lagi sehingga menjadi bentuk makanan yang lebih halus. Nah, itu contoh atau keunikan dari hewan ruminansia atau hewan memamah biak. Nomor 3. Jelaskan tujuan utama dari iklan. Nah, tujuan utama dari iklan adalah menyampaikan informasi secara menarik agar masyarakat tertarik untuk menggunakan sesuatu yang diiklankan tersebut. Itulah dari tujuan utama dari iklan. Nomor 2. Apa saja saluran pencernaan yang terdapat pada hewan ruminansia? Nah, saluran pencernaan pada hewan ruminansia itu terdiri dari yang pertama yaitu rongga mulut. Ya, yang pertama rongga mulut, kemudian kerongkongan,
Kemudian lambung. Nah, lambung ini terdiri dari 4 bagian, yaitu rumen, ada retikulum, ada omasum, dan satu lagi ada yang namanya abomasum atau perut masam. Dan yang keempatnya yaitu usus halus dan anus. Nah, itulah saluran pencernaan pada hewan ruminansia. Nomor 5. Apa kegunaan dari gigi geraham hewan ruminansia? Nah, gigi geraham ini adalah fungsinya yaitu untuk menggiling dan menggilas dinding sel tumbuhan yang mengandung zat selulosa. Nah, itu kegunaan dari gigi geraham, yaitu untuk menggiling dan menggilas dinding sel tumbuhan tersebut. Nah, sekarang kita lanjut ke latihan pembelajaran 2. Nah, nomor 1 pilihan ganda. Berikut ini salah satu pemilihan kata pada poster adalah apakah A. jelas, B. panjang, C. biasa, D. rumit. Nah, pemilihan kata pada poster yaitu jelas, ya, harus jelas itu pada poster. Yang nomor 2, gigi yang berfungsi untuk mengoyak dan merobek makanan adalah A. gigi seri, B. gigi taring, C. gigi geraham, D. gigi susu. Gigi yang berfungsi untuk mengoyak dan merobek makanan adalah gigi taring. Jawabannya adalah B. Sementara gigi seri adalah untuk memotong makanan, ya, atau menggigit makanan. Dan gigi geraham adalah fungsinya untuk menggilas makanan menjadi lebih halus. Nah, nomor 3. Enzim yang berfungsi mengubah zat tepung menjadi zat gula adalah apakah A. lipase, B. pepsin, C. amilase, D. renin. Nah, jadi enzim yang berfungsi untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula adalah jawabannya C. amilase. Nomor 4 ya. Maksudnya nomor 4. Jarak antar nada dan tinggi rendah nada disebut A. tempo, B. vibrasi, C. interval, D. artikulasi. Nah, jarak antar nada dan tinggi rendah nada disebut C. interval. Jawabannya adalah interval, jarak antar nada. Nomor 5. Tangga nada diatonis mayor umumnya bersifat A. sedih, B. biasa, C. gembira, D. haru. Nah, tangga nada mayor umumnya bersifat gembira. Jawabannya adalah C. Kita lanjut bagian B. Apa kegunaan papila pada lidah? Nah, papila adalah saraf pengecap, ya, yang menyampaikan pesan kepada otak sehingga otak bisa menerjemahkan bahwa rasa dari makanan yang kita makan apakah manis, asam atau asin. Nah, itu fungsi dari papila, yaitu saraf pengecap. Nomor 2, jelaskan fungsi lidah dalam pencernaan makanan. Nah, fungsi lidah adalah sebagai indera pengecap atau indera perasa, yang menentukan rasa dari makanan-makanan tersebut, karena di dalam permukaan lidah itu terdapat saraf-saraf pengecap yang disebut papila tadi. Nomor 3, sebutkan contoh poster iklan. Nah, misal poster iklan yaitu mengiklankan suatu produk. Nah, misalkan produk Pepsodent atau produk pasta gigi, ya, produk sampo. Nah, biar orang tertarik untuk membeli barang yang diiklankan tersebut. Atau bisa juga poster mengiklankan jasa. Nomor 4. Apa yang dimaksud dengan tangga nada? Nah, apa yang dimaksud dengan tangga nada? Tangga nada adalah urutan dari nada-nada yang disusun secara berurutan dari nada dasar sampai nada oktavnya. Misalkan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu yang dimaksud tangga nada. Nah, tangga nada itu ada 2, tangga nada pentatonis dan tangga nada diatonis. Sekarang nomor 5.
apa yang dimaksud dengan tangga nada diatonis? Nah, tangga nada diatonis adalah diatonis itu adalah tangga nada yang memiliki dua jarak nada, yaitu 1 dan setengah. Nah, itulah tangga nada diatonis. Kita lanjut ke latihan pembelajaran 3. Bagian pilihan ganda nomor 1. Berikut ini contoh lingkungan perairan adalah A. Rawa, B. Gua, C. Bukit, D. Gunung. Nah, contoh lingkungan perairan, tentunya jawabannya adalah A. Rawa. Nah, rawa itu adalah merupakan daratan yang berair, ya, biasanya di pinggir-pinggir pantai, ya. Ini namanya rawa. Nomor 2. Contoh lingkungan biotik adalah A. Tumbuhan, B. Air, C. Tanah, D. Udara. Biotik itu adalah lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup. Nah, tentunya jawabannya adalah A. Tumbuhan, karena air, tanah, dan udara adalah termasuk abiotik. Jadi nomor 2 jawabannya adalah tumbuhan, A. Nomor 3. Bahasa dalam komik adalah bahasa A. Baku, B. Formal, C. Isyarat, D. Lisan. Nah, bahasa dalam komik, ya. Dalam komik itu biasanya bahasanya menarik dan tidak perlu baku, tidak perlu formal, dan bukan juga isyarat. Nah, berarti jawabannya adalah D. Lisan. Nomor 4. Jagung merupakan jenis tanaman A. Paku, B. Subtropis, C. Musiman, D. Semusim. Nah, jagung adalah jenis tanaman, jawabannya semusim, D. Mengapa semusim? Karena jagung itu adalah tumbuhan yang hidup sekitar 3 sampai 5 bulan, ya. Atau kalau dalam dihitung hitungan hari yaitu 80 sampai 150 hari. Nah, sehingga ada istilah seumur jagung. Jadi kalau seumur jagung itu artinya hanya sebentar, ya, hanya 3 sampai 5 bulanan, ya. Itu jagung. Jadi jagung termasuk semusim. Nomor 5. Tape di Jawa Barat dikenal dengan A. Peyem, B. Botok, C. Papeda, D. Tape ketan. Nah, kalau di Jawa Barat, tape itu namanya adalah peyem, ya. Ini makanan khas dari Jawa Barat. Kita lanjut ke bagian B-nya. Nomor 1. Sebutkan contoh kontak sosial antara orang perorangan. Antara orang perorangan, misalkan bayi yang baru lahir berkontraksi atau berhubungan, berkontak sosial dengan orang tuanya. Nah, kemudian misalkan kita berkontak sosial dengan tetangga. Nah, itu adalah orang perorangan. Atau misalkan guru dengan siswa. Nah, itu adalah perorangan. Atasan dengan bawahan. Nomor 2. Sebutkan contoh interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam. Nah, contoh interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam. Misalkan petani. Misalkan petani menyesuaikan cara bercocok tanam itu dengan kondisi alam, ya, atau dengan musim hujan misalkan. Nah, kemudian manusia tinggal itu berdekatan dengan sumber makanan atau sumber air. Nah, kemudian manusia membuat tempat tinggal yang jauh dari bencana alam, baik tanah longsor atau banjir, sehingga kita membuat rumah itu mencari yang aman. Nah, itu adalah contoh dari interaksi manusia dengan alam, yang menyesuaikan diri dengan alam. Nomor 3. Bagaimana sikapmu terhadap keragaman bangsa Indonesia?
keragaman bangsa Indonesia. Nah, karena bangsa Indonesia itu beragam ya, ada suku, agama, ras, antar golongan, berbagai macam budaya. Nah, sehingga sikap kita yang baik adalah saling menghormati. Nah, sehingga dengan adanya saling menghormati, sehingga terciptalah hidup rukun ya, rukun dan damai. Nomor 4, mengapa kita disarankan untuk mengonsumsi makanan pokok selain nasi? Nah, mengapa kita disarankan agar kita mengonsumsi makanan selain nasi? Karena tingginya permintaan atau konsumsi nasi, sehingga menyebabkan menurunnya produksi atau pasokan dari nasi itu yang berasal dari berasnya. Jadi menurunnya pasokan beras. Nah, sedangkan lahan untuk bercocok tanam padi itu sekarang semakin sedikit. Nah, sehingga diperlukan cara agar kita ini tidak ketergantungan kepada beras. Nah, itu mengapa kita disarankan untuk mengonsumsi makanan pokok selain nasi. Jawabannya karena biar kita tidak terlalu ketergantungan kepada produksi beras ya. Nomor 5, apa saja kandungan nutrisi pada ubi jalar? Kandungan nutrisi pada ubi jalar ya, yaitu vitamin A, vitamin C, vitamin E, beta karoten, magnesium, kalium ya, dan juga antioksidan. Nah, di dalam ubi jalar itu ada antioksidannya juga. Nah, sekarang kita lanjut ke latihan pembelajaran 4. Bagian A ya, pilihan ganda. Nomor 1, jenis tanaman yang dapat dioptimalkan pada teknik tumpang sari adalah A. kaktus, B. jamur, C. padi, D. palawija. Nah, yang dioptimalkan yaitu padinya ya. Pada jenis tumpang sari yang dioptimalkan itu padinya biar tidak kekurangan air. Nomor 2, berikut bukan termasuk keragaman bangsa Indonesia. Yang bukan: A. suku bangsa, B. dasar negara, C. budaya, D. alat musik. Nah, yang bukan tentunya dasar negara ya, karena dasar negara itu hanya satu, yaitu Pancasila. Nomor 3, kata iklan berasal dari iklan, yang artinya A. pesan, B. surat, C. promosi, D. pengumuman. Nah, iklan ini adalah dari bahasa Arab yang artinya pengumuman. Jawabannya D. Nomor 4, upacara Rambu Solo adalah upacara prosesi pemakaman oleh suku A. Dayak, B. Sasak, C. Toraja, D. Minahasa. Nah, upacara Rambu Solo ini adalah prosesi pemakaman suku Toraja. Jawabannya C. Nomor 5, proses menghias peti jenazah dengan menggunakan benang emas atau perak yang disebut A. puya, B. lakian, C. padadali, D. maroto. Nah, proses menghias peti jenazah namanya maroto. Nah, kita lanjut ke bagian B, pembelajaran 4. Apa yang harus diikuti ketika bercocok tanam di lahan got? Nah, yang harus diikuti ketika bercocok tanam di lahan got yaitu ketentuan pola tanam tahunan. Nah, di mana pola tanam tahunan itu untuk musim pertama dan kedua ya, itu menanam padi, dan musim ketiganya itu menanam palawija. Nomor 2, apa tujuan membuat iklan tentang keragaman Indonesia? Nah, tujuan dari membuat iklan tentang keragaman Indonesia yaitu intinya supaya atau agar warga masyarakat Indonesia itu memiliki toleransi, kerjasama ya, dan saling menghormati. Nah, jadi tujuannya supaya masyarakat Indonesia ini mempunyai toleransi, kerjasama, dan saling menghormati. Nomor 3, sebutkan beberapa hal yang harus diperhatikan ketika menyusun iklan. Nah, yang pertama dalam menyusun iklan itu harus objektif atau jujur dan tidak menyinggung pihak lain, ya, tidak ada yang tersinggung. Yang kedua yaitu
kata-kata yang digunakan harus singkat, jelas, dan mudah dipahami. Nah, yang ketiga yaitu dalam membuat ketika menyusun iklan, yaitu bahasa yang digunakan memiliki nilai etika, ya, harus sopan, estetika, jadi harus indah dan komunikatif, ya. Dan yang terakhir, jadi yang harus diperhatikan dalam menyusun iklan yaitu bahasa yang digunakan harus sesuai dengan produk dan jasa yang diiklankan. Jadi harus sesuai dengan produk dan jasa yang diiklankan tersebut. Nomor 4. Apa saja prosesi jalannya upacara Rambu Solo? Nah, Rambu Solo itu adalah upacara suku Toraja. Untuk prosesi pertama, yaitu yang pertama adalah pemakaman atau rantai, tersusun dari acara yang berurutan, ya. Kemudian untuk yang keduanya, prosesi keduanya itu pertunjukan kesenian dan perarakan kerbau. Kerbaunya diarak, kerbau yang akan dijadikan korban yang akan disembelih diarak dulu. Nah, kemudian setelah kerbau disembelih, nah jasad akan diarak, ya, diarak menuju peristirahatan terakhir, ya. Nomor 5. Jelaskan mengenai prosesi Mapawolo pada upacara Rambu Solo. Nah, prosesi Mapawolo itu yaitu prosesi perarakan jasad dari area rumah tongkonan ke kompleks pemakaman yang disebut lakian. Nah, proses perarakan jasad dari rumah tongkonan ke pemakaman itu yang namanya Mapawolo. Nah, kita lanjut ke latihan pembelajaran 5. Pilihan ganda. Bagian A, nomor 1. Salah satu cara efektif untuk mengajak orang untuk gaya hidup sehat melalui A. Surat, B. Iklan, C. Telegram, D. Email. Nah, untuk mengajak orang bergaya hidup sehat yaitu melalui iklan. Jadi harus diiklankan, iklan. Nomor 2. Sembelit membuat penderita mengalami gangguan A. Dehidrasi, B. Pusing, C. Buang air besar, D. Kejang. Nah, sembelit ini adalah penyakit susah buang air besar. C. Jawabannya C. Nomor 3. Sembelit dapat diatasi dengan menerapkan gaya hidup sehat. Seperti A. Minum air secara rutin, B. Makan enak, C. Makan bersantan dan manis, D. Begadang. Nah, sembelit ini diatasi dengan cara banyak minum air secara rutin, ya, terutama air putih. A. Nomor 4. Berdasarkan kegunaannya, gitar termasuk alat musik A. Harmonis, B. Melodis, C. Ritmis, D. Melankolis. Nah, gitar ini termasuk alat musik melodis. Jawabannya B. Nomor 5. Alat musik melodis berguna untuk A. Memainkan nada, B. Mengatur tempo lagu, C. Membunyikan melodi, D. Mengiringi lagu. Alat musik melodis ini gunanya untuk memainkan nada. Jawabannya A. Kita lanjut ke bagian B. Mengapa ketika seseorang mengalami sembelit dianjurkan untuk memperbanyak makanan berserat tinggi? Ya, mengapa? Karena seseorang jika terkena sembelit itu artinya kekurangan serat, ya, dan air dalam ususnya, karena usus besar ini terlalu banyak menyerap air sehingga pada penderita sembelit sakitnya itu saat mengeluarkan fesesnya itu keras. Nah, sehingga pada penderita sembelit dianjurkan untuk makan makanan yang berserat tinggi. Nomor 2. Apa tujuan dari iklan gerakan cuci tangan? Tujuannya adalah supaya merubah perilaku masyarakat untuk mewujudkan pola hidup bersih dan sehat dengan cara cuci tangan, ya, rajin cuci tangan. Nomor 3.
bagaimana cara memainkan alat musik melodis? Nah, alat musik melodis itu cara memainkannya dengan cara memainkan nada-nadanya, ya. Kalau alat musiknya bisa ada yang ditekan, bisa ada yang ditiup, ya, cara memainkan, ya, yang intinya dalam memainkan alat musik melodis itu dengan cara dimainkan nada-nadanya. Nomor 4, bagaimana cara memainkan alat musik angklung? Nah, angklung itu alat musik yang dimainkan dengan cara digoyang. Ini angklung, ya. Ini angklung ini adalah alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Nomor 5, apa saja tanda sembelit pada seseorang? Nah, tanda sembelit yaitu yang pertama susah buang air besar. Nah, yang kedua buang air besar dalam seminggu itu kurang dari 3 kali. Nah, kemudian perut ini karena jarang buang air besar jadi merasa penuh, merasa perutnya ini terasa penuh terus, ya. Dan yang ketiga, sakit perut karena susah buang air besar. Sekarang kita lanjut ke latihan pembelajaran 6. Pilihan ganda bagian A nomor 1. Salah satu upaya mencegah penyakit demam berdarah adalah A. Menimbang berat badan, B. Makan sayur, C. Mandi teratur, D. Memberantas jentik nyamuk secara rutin. Nah, dalam mencegah penyakit demam berdarah yaitu jawabannya adalah D. Memberantas jentik nyamuk secara rutin, karena penyakit demam berdarah ini disebabkan oleh nyamuk. Nomor 2, berikut yang tidak dicantumkan dalam iklan media cetak adalah A. Gambar, B. Suara, C. Tulisan, D. Warna. Iklan media cetak ini adalah iklan yang terdiri dari tulisan dan gambar. Nah, sehingga tidak ada yang namanya suara. Nah, yang tidak dicantumkan dalam iklan media cetak adalah B. Suara. Nomor 3, kerja kelompok dapat menambah A. permusuhan, B. kebencian, C. kerukunan, D. beban. Nah, kerja kelompok tentunya dapat menambah kerukunan, C jawabannya. Nomor 4, sampek termasuk jenis alat musik A. pukul, B. tiup, C. tepuk, D. petik. Nah, sampek ini sebuah alat musik yang bentuknya ini menyerupai dengan gitar. Nah, sehingga termasuk alat musik yang dipetik, D jawabannya. Nomor 4, D. Nomor 5, alat musik kecapi berasal dari kawasan A. Baduy, B. Mentawai, C. Sunda, D. Osing. Nah, tentu jawabannya adalah Sunda atau dari kawasan Jawa Barat alat musik kecapi ini. Sekarang kita lanjut ke bagian B. Apa yang dimaksud dengan PHBS? PHBS itu pola hidup bersih dan sehat, ya, yaitu suatu perilaku untuk mewujudkan kehidupan yang bersih dan sehat, bebas dari penyakit. Nomor 2, sebutkan jenis kegiatan yang dapat dilakukan dengan kerja kelompok. Banyak sekali, antaranya diskusi, belajar kelompok, melakukan percobaan, ya. Nah, ini banyak sekali, ya, kegiatan yang dilakukan dengan kerja kelompok. Nah, kita lanjut ke nomor 3. Jelaskan bahan untuk membuat sasando. Nah, sasando ini terbuat dari bahan kayu yang diberi senar. Nah, kemudian untuk sekatnya terbuat dari daun lontar. Nomor 4, dari mana bunyi pada alat musik angklung berasal? Nah, bunyi dari alat musik angklung yang dimainkan dengan cara digoyang ini berasal dari benturan pipa pada angklung. Nah, sehingga menyebabkan atau menghasilkan bunyi pada angklung. Nomor 5, apa yang kamu ketahui tentang sampek? Nah, sampek ini adalah alat musik yang menyerupai gitar, ya. Alat musik yang menyerupai gitar yang berasal dari Kalimantan. Nah, alat musik ini terbuat dari bahan kayu yang dipenuhi dengan ornamen atau ukiran yang sangat indah. Demikian untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.